Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita ke materi, silahkan kalian untuk mengisi terlebih dahulu daftar hadir yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baik, materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang jaringan gabus. Materi kali ini merupakan lanjutan dari materi minggu lalu yang sudah Ibu bahas ke kalian. Langsung saja. Jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus yang pertama, sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Yang kedua, dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Yang ketiga, velogen akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Kemudian, di depan kalian merupakan gambar dari pengangkutan air dan mineral. Dibedakan menjadi dua, yaitu ada istilah ekstravaskuler, yaitu ada apoplas dan simplas. Dan yang kedua ada intravaskuler melalui silep. Baik, selanjutnya yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang organ pada tumbuhan. Organ itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif yaitu pada bunga, buah, dan biji. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang organ pada tumbuhan pada akar. Baik adik-adikku semuanya, berdasarkan asalnya, yang namanya akar itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada akar primer atau biasa disebut dengan akar normal dan akar liat. Kemudian ada istilah akar primer, itu tumbuh sejak embrio hingga tumbuhan mati dan berfungsi menegakkan tumbuhannya serta menyerap air dan garam-garam mineral. Akar liar itu muncul dari batang, daun, dan jaringan lainnya, dapat bersifat permanen atau temporer, serta dapat tumbuh mencapai tanah atau tidak sampai menyentuh tanah. Akar liar ini berfungsi menyerap air atau mengalami modifikasi menjadi organ untuk merayap, menopang, dan sebagai haustoria atau akar pada tumbuhan parasit. Secara umum, akar itu terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Fungsi lain dari akar itu yang pertama menambatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, dan juga menyerap air dan mineral. Ini pemotongan akar secara melintang, biasa disebut dengan tipe radial. Ini masih seputar tentang akar. Tadi dijelaskan oleh Ibu, yang namanya akar itu terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Baik, di sini akan sekilas Ibu jelaskan tentang fungsi dari tudung akar beserta letaknya. Teman-teman semuanya bisa lihat semuanya yang ada di gambar apa yang sedang Ibu jelaskan ke kalian. Tudung akar itu terdapat pada ujung akar serta berfungsi melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar yang tumbuh ke dalam tanah. Yang kedua, ada epidermis. Epidermis akar disebut dengan epibelum atau lapisan pilifer. Epidermis ini terdiri atas sel-sel yang berdinding tipis dan tidak mengandung yang namanya kutikula. Kemudian, sel-sel epidermis di daerah dekat ujung akar itu akan berkembang menjadi rambut-rambut akar. Nah, rambut akar ini tersusun dari satu sel yang memanjang dan berfungsi untuk absorpsi air dan garam mineral serta menguatkan posisi tumbuhan pada tanah. Epidermis pada akar yang sudah dewasa ini akan mengalami yang namanya kerusakan dan fungsinya digantikan oleh eksodermis atau lapisan terluar korteks. Yang ketiga adalah korteks.
Korteks itu tersusun dari sel-sel parenkim yang kadangkala mengandung karbohidrat atau kristal. Dinding sel pada lapisan terluar korteks ini mengalami penebalan oleh zat suberin dan berdiferensiasi menjadi eksodermis. Sementara itu, lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Yang terakhir, ada endodermis. Endodermis akar ini terdiri atas satu lapis sel yang struktur dan fungsinya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Kemudian ada stele. Stele atau silinder pusat itu merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele ini terdiri atas perisikal, berkas pembuluh, dan juga parenkim. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah serta berfungsi menopang daun, bunga, dan buah. Atau definisi yang lain tentang batang, batang itu berasal dari batang lembaga pada embrio. Batang juga berfungsi sebagai tempat duduknya daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Penjelasan tentang batang bisa disimak dan didengarkan oleh teman-teman semuanya. Bagian batang tempat munculnya daun itu disebut dengan buku atau nodus. Bagian antara dua buku disebut dengan ruas atau internodus. Panjang ruas beragam pada spesies tumbuhan yang berbeda. Pada setiap buku terdapat daun yang berjumlah daun yang berjumlah 1, 2, atau lebih. Susunan daun atau filotaksis itu berbeda-beda, yaitu berhadapan atau 2 daun atau terpusat lebih dari 2 daun. Secara umum batang dan akar memiliki struktur yang relatif sama, yaitu memiliki stele dengan xilem, flum, perisikal, endodermis, korteks, dan epidermis. Kemudian selanjutnya, batang memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan modifikasi stele atau silinder pusat. Pada tumbuhan dikotil, bagian-bagian tersebut tampak jelas, namun pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dengan stele kurang jelas. Yang termasuk ke dalam batang dikotil, bagian luar dari batang itu dinamakan epidermis. Bagian dalam itu korteks. Dan yang bentuknya seperti bulat itu merupakan pembuluh vaskuler. Susunan jaringannya ada epidermis, korteks, endodermis, stele, di mana di dalam stele ada perisikal, parenkim, ada fasis atau berkas pengangkut teratur melingkar. Dia dinamakan sebagai tipe fasis kolateral terbuka. Baik, kita jelaskan yang pertama tentang epidermis pada batang. Ini terdiri atas satu lapis sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua ada korteks. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan sklereid serta idioblast atau sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda dengan sel-sel sekitarnya. Yang ketiga ada stele atau silinder pusat. Stele terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas perikambium atau perisikal, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur pits. Kemudian selanjutnya, pada batang monokotil, susunan jaringannya terdapat epidermis, hipodermis atau korteks, stele, yaitu adanya parenkim, fasis atau berkas pengangkut tersebar tidak teratur, dan tipe fasisnya disebut dengan kolateral tertutup. Nah, bisa dibedakan oleh teman-teman semuanya
Bagian atas termasuk ke dalam kategori batang dikotil karena berkas pembuluhnya itu melingkar secara teratur, sedangkan batang monokotil berkas pembuluhnya tersebar. Ya, yang sebelah kiri itu merupakan batang dikotil, bisa dilihat dari berkas pembuluhnya, yaitu teratur secara melingkar, sedangkan sebelah kanan itu merupakan monokotil, di mana berkas pembuluhnya tidak teratur dan tersebar. Selanjutnya adalah daun. Daun itu merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan sebagai pabrik pengolah makanan bagi sebagian besar tumbuhan. Daun dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu dorsiventral dan isobilateral. Definisi lain tentang daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Definisi dari daun tipe dorsiventral ini memiliki jaringan tiang atau palisade hanya pada sisi atau daun sehingga permukaan atas daun tampak lebih cerah daripada permukaan bagian bawahnya. Sedangkan tipe isobilateral memiliki struktur yang seragam antara permukaan atas dan bawahnya. Secara umum, daun tersusun dari jaringan pelindung atau epidermis dan modifikasinya. Ada jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Yang teman-teman lihat di depan kalian merupakan bagian dari struktur anatomi dari daun. Nah, teman-teman bisa mendengarkan apa penjelasan dari ibu tentang bagian-bagian susunan dari daun. Itu yang pertama, adanya epidermis. Epidermis daun itu terdapat di permukaan atas dan juga terdapat di bawah daun. Biasanya terdiri atas lapis sel, tetapi ada pula yang terdiri atas beberapa lapisan sel atau biasa disebut dengan epidermis ganda. Misalnya pada daun Ficus sp, Nerium sp, dan Piper sp. Yang kedua ada istilah mesofil. Terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Kemudian yang ketiga ada jaringan pengangkut, yaitu adanya xilem dan flum. Yang keempat ada jaringan penguat. Jaringan penguat daun ini berupa kolenkim dan sklerenkim. Kemudian yang kelima ada jaringan sekretori. Ini dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Baik, selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari atau alat reproduksi. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Atau definisi lain, bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Struktur bunga yaitu adanya kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik yang paling utama yang ada pada bunga. Yang pertama, daun kelopak dan daun mahkota. Secara anatomi, daun kelopak dan daun mahkota mempunyai struktur yang sama, yaitu memiliki epidermis atas dan bawah. Memiliki parenkim dasar atau mesofil, berkas pembuluh, serta sel-sel idioblas atau saluran getah. Daun kelopak tersusun dari sel-sel yang berklorofil dan mesofil yang tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan spon. Sel epidermis daun kelopak dilapisi zat kutin serta memiliki stomata dan trikoma. Daun mahkota memiliki warna bermacam-macam karena adanya kromoplas dan pigmen tambahan pada cairan sel. Daun mahkota yang masih muda mengandung zat tepung. Sel epidermis mahkota bunga berbentuk tonjolan atau papila yang dilapisi kutikula dan mengandung banyak volatil.
Yang kedua adalah benang sari atau biasa disebut dengan stamen. Ini terdiri atas tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau anter. Benang sari memiliki 4 ruangan yang berisi serbuk sari atau polen. Ruang serbuk sari disebut mikrosporangium karena menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan tumbuh menjadi bulu dan menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. 3 adalah putik atau pistilium. Putik biasanya mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian basal yang menggelembung atau ovarium atau bakal buah, bagian yang memanjang atau tangan putik atau stilus, dan bagian ujung putik atau kepala putik atau stigma. Di dalam ovarium terdapat 1 atau lebih ovul atau bakal biji. Pada ovul terdapat kandung lembaga atau megasporangium yang akan menghasilkan gamet betina atau ovum. Macam-macam bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya yang namanya bunga dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada bunga lengkap, yang kedua ada bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan alat reproduksi dibedakan juga menjadi 2 macam, yaitu 1 bunga sempurna dan yang kedua bunga tidak sempurna. Satu lagi yang tidak terdapat di sini adalah pembahasan tentang buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buah, perikarpium, buah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu buah kering pecah, misalnya kedelai, buah kering tidak pecah, misalnya pada padi dan juga jagung, dan buah berdaging, misalnya buah persik, jeruk, dan mentimun. Perikarpium tumbuh di dinding ovarium. Pada buah berdaging, perikarpium berdiferensiasi menjadi eksokarpium dan epikarpium. Epikarpium termasuk ke dalam kategori lapisan terluar dan berwarna. Mesokarpium termasuk ke dalam lapisan tengah yang tebal dan endokarpium termasuk ke dalam lapisan dalam berupa selaput yang mengandung sel batu. Selanjutnya adalah biji. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji atau testa merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Struktur kulit biji bervariasi, biasanya terdiri atas jaringan epidermis, jaringan makroskleroid, dan osteoskleroid, sel-sel parenkim, sel kristal, serta sel berpigmen. Berdasarkan ada tidaknya endosperma, biji dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu endosperma memiliki endosperma, sedangkan non-endosperma tidak memiliki endosperma. Biji tipe endosperma misalnya terdapat pada zea mays atau jagung, Ricinus communis atau jarak. Biji tipe non-endosperma misalnya terdapat pada Piper nigrum atau merica dan cucurbita atau pada labu kuning. Perbedaan antara tanaman dikotil maupun monokotil. Perbedaan anatomi organ vegetatif akar, batang, dan daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil bisa teman-teman simak semuanya. 1. Akar. Pada monokotil memiliki parenkim sentral, tidak memiliki kambium, serta xilem primer dan flum primer terletak berselang-seling atau tipe radial. Yang kedua, tidak memiliki parenkim sentral, memiliki kambium di atas xilem dengan flum, serta xilem primer terletak di pusat akar dan flum primer terletak di luar xilem dan primer. Organ pada batang monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas, antara xilem dan flum tidak ada kambium atau tipe kolateral tertutup. Sedangkan pada dikotil, batas antara korteks dan stele jelas, antara flum dan xilem terdapat kambium atau tipe kolateral terbuka. Yang ketiga, daun tidak memiliki jaringan parenkim palisade tetapi tersusun dari sel-sel parenkim yang struktur ukurannya seragam. Sedangkan pada dikotil memiliki jaringan parenkim palisade pada sisi atas dari bagian atas daun. Nah, teman-teman semuanya, penjelasan tentang organ pada tumbuhan sudah cukup sampai di sini.
Mudah-mudahan ilmu yang didapatnya memberikan manfaat. Sebelum kita mengakhirinya, ada tugas. Tugasnya 1. Gambarlah bagian dari struktur akar dikotil dan monokotil disertai dengan keterangannya. Yang kedua, gambarlah bagian dari batang dikotil dan monokotil disertai dengan keterangannya. Yang ketiga, gambarlah bagian dari daun disertai dengan keterangannya. Yang keempat, gambarlah bagian-bagian dari bunga beserta dengan keterangannya. Oke? Terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Ibu cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.